Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman, sukses buat kalian semua. Ini kegiatan pagi ini saya bikin bakpao. Karena rumahnya nenekku itu ada di gunung, di pedesaan, jadi nggak ada toko sama sekali. Sarapan kita bikin sendiri, kadang saya bikin roti, kadang saya bikin bakpao. Nah, untuk bahan-bahannya nanti saya tulis satu persatu, bisa dipraktekkan. Ini tinggal diuleni selama seperempat jam lah, 10 menit, nanti didiamkan lagi seperempat jam, baru kita cetak. Nenekku minta isinya apa itu, wijen, apa itu, bubuk wijen yang hitam itu. Kita uleni terus, nanti baru kita diamkan sampai diuleni sampai pulen, sampai lentur, sampai bener-bener tanek ya teman-teman. Ini dulu saya juga nggak bisa bikin, baru masuk sini itu menantunya nenekku masih di sini, yang menantunya kan orang Cina, itu yang ngajarin saya bikin bakpao, bikin roti. Kalau roti kita langsung cetak di cetakan yang kayak rice cooker itu, jadi tinggal masukin barang. Seandainya di Indonesia ada kan enak, jadi nggak pakai mixer, nggak usah pakai mixer. Cuma rotinya itu kurang gimana ya, kurang sip kayak roti, kurang mengembang kayak roti-roti di toko itu, nggak kayak gitu. Masalahnya masuk ke cetakan itu ngublek sendiri, baru ngopen sendiri gitu loh. Jadi sudah matang ya nggak bisa terlalu mengembang, itu nggak bisa. Terus ini juga waktu ngajarin saya itu juga suruh pakai mesin itu cetakan, tapi saya nggak suka, kurang tanek. Saya lebih suka nguleni sendiri. Ini segini nih, tepungnya 330 gram, pakai tepung bakpao. Ini ya tepungnya ya teman-teman, kalau mau nyoba tepung bakpao ya, ini di supermarket ada, di pasar-pasar juga ada, di Cap Bau itu. Terus airnya 200 ml. Ini saya campuri susu bubuk, jadi rasanya biar agak gimana ya, agak-agak ada gurih rasa susunya gitu loh, nggak cuma tepung aja itu loh rasanya. Terus baru dikasih ragi instan yang ini ya, raginya. Nanti kalau beli tepung yang ini, di dalamnya sudah ada raginya, jadi nggak usah beli ragi. Ini pengembang, ini di dalam tepungnya sudah ada ininya. Dikasih, kalau saya tak kasih 1 sendok, takaran sendok kecil, sendok teh, sudah cukup. Jangan lupa airnya 200 ml. Jadi airnya ukurannya ini, ada gelasnya ini kan, paling tinggi 200, jadi full airnya. Tepungnya 330 ya teman-teman, tepungnya 330 gram. Saya pakai timbangan kecil ini. Nah, 330 gram tepung, airnya 200 ml, 1 sendok teh ragi pengembang atau untuk pengembang. Habis itu dicampur, terus diuleni pakai tenaga yang kuat biar cepat mengembang. Terus didiemin selama seperempat jam atau 10 menit. Lihat kalau sudah mengembangnya itu udah tinggi, baru kita ambil, kita cetak satu persatu itu.
Ini nenekku di sini lihat TV, lihat TV berdiri di depan TV ya gitu. Ini baru saya uleni selama 5 menit, kurang 5 menit lagi, kurang 5 menit lagi biar lebih lentur, biar lebih lembut. Nanti kita diemin, waktu didiemin ditaruh di panci plastik ini, baru ditutup sama plastik perekat itu, sama plastik posinci itu ya, ditutup rapat, jangan sampai keluar udara, ada udaranya biar cepat mengembang. Nah ini sudah mulai lembut, ini udah mulai lembut toh. Lah ini saya campur tepungnya, saya campur susu. Susunya saya kasih ini tadi 330 gram tepung, yang 30 gram itu ganti susu. Jadi tepungnya campur susu biar rasanya beda, lebih gurih, ada rasa susunya, nggak semata cuma tepung aja gitu. Terus diuleni. Ini untuk 8 biji, kita cetak 8 biji, udah besar-besar segini-gini nanti jadinya. 8 biji itu biasanya kita makan untuk 3 hari. Masalahnya bapakku jarang sarapan. Bapakku itu kalau sarapan bisa di tempat kerjanya, cuma aku sama nenek. Ini bisa juga untuk usaha di rumah ya teman-teman, bisa dalamnya bisa diisi ayam, daging ayam cincang itu ya, atau daging sapi. Kalau untuk ayam cincang itu isinya diisi bawang bombay, ditambah seledri. Seledrinya jangan yang kecil ya, kalau bisa itu saigan yang besar-besar itu dirajang biar nanti pas dimakan ada krus-krus-krusnya gitu, ada kriuk-kriuknya gitu lah. Terus dikasih bawang putih, dibumbu saus tiram sedikit, saus asin, kecap asin, terus sedikit garam, kaivan, sedikit merica. Dioseng-oseng dulu ya teman, dioseng-oseng dulu sampai bahannya itu matang. Udah matang terus baru dibentuk bakponya, ditaruh di tengahnya, terus dari baru dicetak. Habis itu disetim selama didiemin dulu selama 10 menit, baru di steam sekitar kalau air mendidih ya, ditaruh sekitar 10 menit juga, insya Allah sudah matang, soalnya bahan dalamnya kan sudah matang. Terus ini kalau nguleni sampai tanek cepet mateng. Nah ini kalau udah tanek ini diunter-unter yang bisa loh. Ini berarti sudah tanek, ini bisa didiemin, tapi saya tunggu sebentar, tak tambahin ulenanya biar tambah tanek lagi. Ini pakai tenaga dalam tambah tenaga luar, jadi kuat banget. Apalagi saya juga gemuk dempal. Ini juga bisa untuk bisnis di rumah ya teman-teman. Kalau porsi tepungnya itu kalau mau bikin banyak tinggal nambah aja. Kalau 8 biji 330 gram, berarti kalau untuk 16 biji kan 660 gram, tinggal nambah-nambah aja. Kalau mau bikin
30 biji, 50 biji tinggal ngalikan, juga bahan pengembangnya tinggal nambahin. Ya teman-teman ya. Bisa untuk bisnis rumahan. Itu untuk resepnya nanti saya tulis satu persatu, nanti bisa dicek dan bisa untuk dipraktekkan di rumah atau di rumah majikan. Kalau di rumah majikan memang nggak ada waktu, bisa dipraktekkan nanti kalau pulang ke Indo, buka bisnis bakpao anget. Kalau anget-anget itu kan nyaman lebih enak ya. Bisa diisi daging ayam ya, daging ayam, daging sapi, terus bisa juga diisi dicampur tales. Tales itu yang apa ngarani orang desa itu ngarani bote ya. Tales itu ditem dulu atau direbus, terus dihaluskan, dicampur tepungnya ini, diuleni, terus sebagian dibentuk bulat-bulat, dikasih gula, nanti dimasukkan ke tengahnya, jadi bakponya isi tales. Itu lebih enak. Atau tales atau ubi rambak ya, ketela rambak itu, ubi rambak itu namanya apa ya, ubi rambak ya, ketela rambak itu loh. Itu bisa dikasih pewarna ungu, pakai itu ubinya yang ungu, jadi ditaruh di tengahnya atau dicampur ke tepungnya gini, tepungnya nanti jadinya agak ungu, bakponya agak ungu gitu, kayak yang dijual-jual di toko-toko di Maxim itu loh, di Maxam itu loh. Itu caranya. Cuma kalau ditaruh di tengahnya bakpao itu, di dalamnya itu harus dikasih gula, jadi harus manis. Selamat mencoba ya teman-teman. Ini sudah saya uleni, ini mau tak taruh di sini. Kita ambilkan plastik lagi. Pakai plastiknya yang ini, jadi dibungkus rapat. Jangan sampai ada udara. Kita diamkan 1/4 jam. Harus benar-benar rapat, nggak ada udara. Ini nanti bisa mengembang lebih besar lagi, terus baru dicetak satu-satu, dikasih isi, terus dibentuk bulat-bulat atau lonjong-lonjong atau kotak, terserah yang mau bikin. Begitu aja dulu ya teman-teman, ini bagi-bagi resep bakpao dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.